Baik, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Cahnian Regina Kasizedua dengan NIM 23071104881. Kali ini saya akan mempresentasikan judul besar yaitu COVID atau yang disebut dengan Control Objectives for Information and Related Technologies. Nah, sebelum kita masuk ke materi, sini saya akan menjelaskan 5 submateri, ada sejarah dan evolusi COVID, kemudian ada prinsip COVID 2019, lalu ada geofinance and management objectives, lalu ada domain dan proses COVID, kemudian yang terakhir ada mapping proses organisasi. Nah, langsung saja yang pertama, sebelum masuk ke sejarah dan evolusi COVID, apa itu COVID? Nah, COVID adalah salah satu framework tata kelola TI yang paling banyak digunakan di dunia oleh organisasi, auditor, dan profesional IT governance. Nah, di sini saya akan menjelaskan sejarah dan evolusi COVID. Yang pertama, pada tahun 1996. Nah, COVID pertama kali diterbitkan oleh ISAKA atau Information Systems Audit and Control Association pada tahun 1996. Nah, versi pertama ini COVID-1 di mana dirancang khusus untuk para auditor TI dan mencakup 41 kontrol objektif. Lalu 2 tahun kemudian, yaitu tahun 1998, COVID-2 hadir dengan cakupan yang lebih luas, mencakup standar, kontrol, dan pedoman manajemen, termasuk konsep business process control. Lalu masuk ke tahun 2000, COVID-3 mulai menekankan orientasi manajemen yang lebih kuat. Disinilah konsep IT governance mulai diperkenalkan sebagai fokus utama. Lalu kemudian pada 2005, COVID 4.0 dan 4.1 memperkuat konsep IT governance lebih jauh dan memperkenalkan maturity model, yaitu model kedewasaan proses yang membantu organisasi mengukur seberapa matang proses TI mereka. Lalu lompatan besar terjadi pada tahun 2012 dengan COVID-5, di mana versi ini mengintegrasikan beberapa framework lain seperti File IT dan Risk IT. COVID-5 ini memiliki 5 prinsip dan 37 proses dalam 5 domain. Dan yang terakhir, versi yang kita gunakan sampai hari ini adalah COVID 2019 yang diterbitkan pada tahun 2018. Nah, COVID 2019 ini memiliki 6 prinsip, 40 governance, dan manajemen objektif, dan dirancang lebih fleksibel serta dapat dikostumisasi sesuai kebutuhan organisasi. Jadi kalau kita lihat dalam kurun waktu lebih dari 20 tahun, COVID terus berevolusi mengikuti perkembangan kebutuhan tata kelola TI. Nah, lanjut di sini ada prinsip COVID 2019. Nah, adapun prinsip-prinsipnya ada 6 prinsip. Yang pertama, prinsip pertama yaitu provide stakeholder value, di mana tujuannya ini memenuhi kebutuhan stakeholder dan menciptakan nilai bisnis yang optimal dari setiap investasi TI. Lalu prinsip kedua, holistic approach. Governance TI tidak bisa dilihat sepotong-potong. COVID mengharuskan kita mempertimbangkan seluruh komponen sistem, prinsip, kebijakan, proses, struktur organisasi, hingga budaya perusahaan. Lalu, prinsip yang ketiga, yaitu dynamic governance system. Nah, sistem governance ini bersifat dinamis, artinya harus mampu beradaptasi ketika konteks bisnis atau lingkungan berubah. Governance yang kaku tidak akan bertahan lama. Lalu ada prinsip keempat, yaitu governance distinct from management. Ini adalah salah satu konsep paling penting di COVID. Governance dan manajemennya itu berbeda. Governance adalah tanggung jawab Dewan Direksi yang berfokus pada evaluate direct monitor, sedangkan manajemen adalah tanggung jawab eksekutif.
yang berfokus pada plan, build, run, monitor. Lalu prinsip yang kelima yaitu tailored to enterprise needs. Nah, framework COBIT ini tidak one size fits all. Ia harus disesuaikan dengan ukuran, resiko, tujuan, dan konteks spesifik masing-masing organisasi. Dan yang terakhir prinsip 6, end-to-end governance system. COBIT bukan hanya untuk Departemen TI. Ia mencakup seluruh enterprise dan melibatkan semua stakeholder yang relevan. Nah, keenam prinsip ini bersama-sama membentuk sistem tata kelola yang komprehensif dan adaptif. Nah, kemudian selanjutnya governance dan manajemen objektif. Nah, di sini ada dua, governance dan manajemen objektif. Seperti yang sudah saya singgung tadi di prinsip keempat, COBIT secara tegas memisahkan antara governance dan manajemen. Nah, kita bahas lebih dalamnya lagi. Nah, pada governance merupakan tanggung jawab oleh Dewan Direksi atau Board of Directors. Nah, aktivitas utamanya itu ada tiga. Ada evaluate, di mana dia mengevaluasi kebutuhan, opsi, dan lingkungan organisasi. Lalu ada direct, di mana memberikan arahan melalui penetapan prioritas dan keputusan strategis. Dan yang terakhir ada monitor, di mana memantau kinerja dan kepatuhan terhadap arahan yang telah diberikan. Nah, di dalam COBIT, governance diwakili oleh domain EDM atau Evaluate Direct Monitor yang terdiri dari 5 governance objektif, mulai dari EDM 01 tentang governance framework hingga EDM 05 tentang stakeholder engagement. Nah, manajemen di sisi lain adalah merupakan tanggung jawab para eksekutif seperti CEO dan manajer TI. Aktivitasnya itu mencakup ada 4. Yang pertama plan, merencanakan aktivitas. Lalu yang kedua build, membangun solusi. Yang ketiga run, menjalankan layanan sehari-hari. Dan yang terakhir monitor, memantau kinerja operasional. Nah, manajemen ini diwakili oleh 4 domain, yaitu APO, BI, lalu DSS, dan MEA, yang totalnya itu mencakup 35 manajemen objektif. Nah, intinya itu, governance menentukan kemana kita pergi, sedangkan manajemen menentukan bagaimana kita sampai ke sana. Nah, lanjut, di sini ada domain dan proses COBIT 2019. Nah, COBIT 2019 memiliki 5 domain, yang bersama-sama mencakup 40 governance and management objective. Nah, domain yang pertama adalah EDM, Evaluate, Direct, and Monitor. Ini adalah satu-satunya domain governance yang terdiri dari 5 objektif dan berkaitan dengan evaluasi, arahan, dan pemantauan tata kelola TI. Lalu domain kedua yaitu APO, Align, Plan, dan Organize. Nah, ini tuh domain manajemen yang terbesar dengan 14 objektif, mencakup strategi TI, arsitektur enterprise, manajemen portofolio, dan manajemen risiko. Lalu ada domain ketiga yaitu buy, build, acquire, and implement, yang dimana terdiri dari 10 objektif yang berkaitan dengan program dan proyek, manajemen perubahan, manajemen aset, dan konfigurasi sistem. Lalu ada domain keempat, DSS, Deliver Service dan Support, terdiri dari 6 objektif yang berfokus pada operasional TI sehari-hari, manajemen insiden, dan manajemen masalah, serta keamanan informasi dan kelangsungan layanan. Lalu domain kelima yaitu MEA, Monitor, Evaluate, dan Assess. Terdiri dari 5 objektif yang mencakup monitoring kinerja, evaluasi kepatuhan, dan penilaian internal audit. Nah, totalnya ini ada 40 objektif. Ini secara bersama-sama mencakup seluruh siklus hidup tata kelola dan manajemen TI organisasi. Lanjut, ada mapping proses organisasi ke COBIT. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menerapkan COBIT ke dalam organisasi nyata? Jawabannya pasti melalui proses mapping atau pemetaan. Nah, di sini ada 5 langkah utama yang perlu dilakukan. Langkah yang pertama itu ada identifikasi proses bisnis, di mana inventarisasi dulu semua proses yang ada di organisasi,
mulai dari HR, finance, IT operations, dan lain-lain. Langkah yang kedua adalah tentukan goals cascade, atau di mana langkah ini hubungkan tujuan perusahaan ke tujuan TI, lalu tujuan TI ke tujuan proses COVID yang relevan. Ini disebut goals cascade dalam terminologi COVID. Nah, langkah ketiga, pilih COVID objektif yang relevan. Dari 40 objektif yang ada, pilih mana yang paling relevan dengan proses bisnis dan risiko organisasi kita. Lalu langkah keempat ada analisis gap, di mana bandingkan kondisi saat ini atau as is dengan target capability level yang ingin dicapai. Disinilah kita menemukan kesenjangan yang perlu diperbaiki. Lalu langkah yang terakhir, langkah kelima, yaitu susun action plan, di mana buat roadmap-nya perbaikan berdasarkan prioritas resiko dan nilai bisnis. Nah, di sisi kanan ini, kita bisa lihat contoh hasil mapping, misalnya proses perencanaan strategi TI dipetakan ke APO 02, manajemen risiko, ke FPO 12 dan EDM 03, di mana pengolahan insiden ke DSS 02 dan seterusnya. Dengan mapping ini, organisasi bisa langsung tahu proses COVID mana yang harus diprioritaskan. Nah, berakhirlah di slide terakhir, yaitu kesimpulan. Dari yang sudah saya presentasikan atau sudah saya jelaskan, di sini ada rangkuman yang bisa dibaca. Yang pertama itu adalah COVID. Telah berkembangnya COVID ini secara signifikan sejak dari tahun 1996 hingga COVID 2019 telah menyesuaikan diri dengan kebutuhan tata kelola TI modern. Lalu yang kedua itu COVID 2019 dibangun di atas 6 prinsip utama yang memberikan fondasi holistik untuk sistem governance yang dinamis dan fleksibel. Lalu yang ketiga, COVID secara jelas memisahkan tanggung jawab governance yang dipegang Dewan Direksi dengan manajemen yang dipegang oleh eksekutif operasional. Lalu yang keempat, ada 5 domain COVID dengan total 40 objektif mencakup seluruh aspek tata kelola TI secara end-to-end. Dan yang kelima adalah COVID bukan sekedar teori yang dapat dipetakan langsung ke proses bisnis nyata melalui goals cascade untuk mengidentifikasi gap dan menyusun action plan perbaikan. Nah, sekian dari presentasi yang sudah saya jelaskan. Semoga bermanfaat dan memberikan pemahaman yang baik. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, saya tutup. Terima kasih.